Halo, kedengaran bro? Halo, halo, halo. Ya, Ya, kedengaran ya? ya, oke. Oke. Oke, gitu. Gini deh, tanpa Balsi adalah sebuah komunitas untuk para pengusaha dan profesional untuk bernetworking. Nah, kita hari ini akan belajar sesuatu yang sangat luas karena kita karena banyak orang yang pusing teman-teman ya, pusing baik itu nggak punya uang atau pusing kebanyakan uang ya. Jadi jangan salah loh teman-teman ya, teman-teman saya juga yang duitnya banyak juga pusing ya, mau bagaimana ini bagaimana itu, apalagi nanti ada tax amnesty dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih ya caranya untuk keuangan ya, mana caranya untuk mengatur keuangan dengan strategi speed. Nah, apa itu speed ya? Speed ini akan dibawakan mari kita sambut bro. Oke, Bro. Saya lanjutin ya. Biar biar nggak kecapean nanti nafasnya. It's okay. Waduh, mental nih Bro Felix. Bro Juandanya. Oh, masuk lagi. Oke. Bro Juanda udah bisa saya lanjutkan? Lanjut aja, Pak. Lanjut aja ya. Ya. Jadi teman-teman semuanya, Bro Juanda memang lagi dalam kondisi susah sinyal ya, kondisi susah sinyal, jadi internetnya seperti itu. Tapi tidak heran ya, karena di zaman sekarang ini kebutuhan akan internet itu sama pentingnya akan kebutuhan akan uang ya, teman-teman semuanya. Saya panggil teman-teman aja ya. Jadi biar lebih nyaman juga, karena itu biasa saya senang manggil istilahnya teman-teman pada saat saya memberikan sharing-sharing seperti malam hari ini. Ya, jadi judulnya kita itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bro Juanda ini, saya coba share screen ya teman-teman ya. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Nah, teman-teman sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Bro Juanda, kita hari ini dapat topik atau judul yang kita bisa baca bersama adalah 4 tahap penataan keuangan dengan strategi SPEED katanya ya. Nah, SPEED kalau kita bicara dalam bahasa Inggris itu kan kalau sebenarnya bukan pakai I ya, pakai EED gitu ya. Artinya dengan cepat, tapi di sini kita pakai ejaan yang tidak disempurnakan. Jadi kata SPEED itu adalah singkatan, nanti kita akan lihat SPEED itu adalah terdiri dari 4 step ya, 4 strategi. Strategi pertama sampai strategi keempat. Izin untuk mulai ya teman-teman semuanya. Sebelum saya mulai, saya ingin nanya dulu nih kepada teman-teman semuanya ya. Untuk memulai ini sekaligus juga kita ingin tes kira-kira dari teman-teman sudah ready belum untuk kita sharing-sharing pada malam hari ini. Yang pertama ya, kita akan nanya, ini ada 4 jenis orang nih teman-teman ya. 4 jenis orang ya, kita masih ingat, nanti teman-teman bisa pilih jenis orang yang mana yang akan kaya duluan ya. Nah, ini seru nih. Ya, karena tujuan kita menata keuangan tentu saja ujung-ujungnya kan kita pengen menjadi orang kaya gitu ya, menjadi sultan lah istilahnya ya. Nah, jadi kita pengen tahu ada 4 jenis orang ini kira-kira mana yang duluan kaya. Yang pertama ya, orang yang penghasilannya rendah, terus biaya hidupnya juga rendah. Itu ingat ya, yang pertama penghasilannya rendah, biaya hidupnya juga rendah. Nah, kelompok yang kedua itu penghasilannya rendah,
biaya hidupnya tinggi. Nah, ini kita bingung ini ya, gimana caranya bisa biaya hidupnya tinggi. Nah, yang ketiga, penghasilannya tinggi, biaya hidupnya juga tinggi. Dan yang terakhir adalah penghasilan tinggi, biaya hidupnya rendah. Ya, jadi kira-kira yang duluan kaya yang mana, teman-teman? Penghasilan tinggi, biaya hidup rendah, Pak. Kata Pak Felix, penghasilan tinggi, biaya rendah. Berarti yang keempat ya, Pak Felix ya? Iya, betul. Ya, saya kira banyak juga teman-teman akan berpikir hal yang sama ya, teman-teman ya. Jadi pasti teman-teman juga berpikir bahwa dengan penghasilan tinggi, biaya hidup rendah, harusnya kita akan duluan kaya, ya. Tapi ternyata nggak semuanya seperti itu, Pak Felix dan teman-teman semuanya. Nggak semuanya seperti itu. Kita pernah ya mendengarkan cerita begini. Ada tuh orang yang punya penghasilan tinggi, terus biaya hidupnya rendah, dia orangnya hemat segala macam. Tapi kenapa nggak kaya-kaya ya? Harusnya kan dia duluan kaya dibandingkan yang lain. Nah, ternyata setelah kita evaluasi, teman-teman, ada satu poin di dalam strategi speed ini yang dia tidak jalankan. Nanti saya akan ceritakan kenapa orang yang penghasilan tinggi, biaya hidup rendah itu juga bisa nggak jadi kaya-kaya. Ya, karena ada satu step, ada satu strategi yang diabaikan sama orang-orang yang di kelompok 4 ini. Nah, tadi ada yang lucu juga nih, penghasilan rendah, biaya tinggi. Nah, itu gimana tuh penghasilan rendah, biaya tinggi? Nah, ternyata setelah kita tanya-tanya, oh ternyata orang yang penghasilan rendah, biaya tinggi, itu ternyata dulu dia pernah punya penghasilan tinggi loh, Bro Felix. Jadi dia pernah punya penghasilan tinggi, tapi ternyata setelah itu mungkin karena pandemik ya, penghasilannya drop. Tapi biaya hidup keburu tinggi. Bener kan ya? Teman-teman pernah lihat kan ya, teman-teman kita yang mungkin yang dulunya pernah kaya, terus tiba-tiba jadi bangkrut gitu ya, atau uangnya itu benar-benar menipis, tapi gaya hidupnya susah banget untuk turun lagi karena sudah keburu punya kondisi yang menikmati hidupnya, gaya hidupnya udah terlalu tinggi. Nah, ini poin penting yang kita bisa diskusikan juga nanti malam kepada teman-teman semuanya yang hadir. Dan berdasarkan penelitian nih teman-teman, ada sebuah penelitian yang mengatakan begini, banyak orang memiliki gaya hidup itu berdasarkan pengalaman dari penghasilan tertingginya. Ini boleh dicek deh teman-teman ya. Ada penelitian yang mengatakan begini, misalnya ada orang nih punya penghasilan gaji 5 juta, terus pernah nanti naik 10 juta, nanti besok dia ganti pekerjaan turun lagi 6 juta dan sebagainya. Tetapi celakanya gaya hidupnya itu mengikuti penghasilan yang pernah tertingginya dia. Makanya ada yang disebut dengan penghasilan rendah biaya tinggi tadi ya. Jadi jangan heran ya teman-teman ya. Nah, duitnya dari mana? Duitnya dari uang yang belum tercipta. Dari mana? Dari KTA, kartu kredit, ya. Terus pinjol yang sekarang lagi diberantas habis-habisan ya. Jadi banyak sekali pinjaman-pinjaman yang berbunga tinggi itu membuat orang jadi lebih menderita lagi. Jadi bukan penghasilan rendah yang bikin orang menderita, tapi biaya hidup yang tinggi ditambah lagi dengan hutang yang banyak. Ya, dan hutangnya berbunga tinggi lagi. Ya, ini sebagai awal yang saya ingin ceritakan kepada teman-teman semuanya, sehingga hari ini semoga dengan apa yang saya sharingkan kepada para teman-teman, ini kita bisa mengenal 4 langkah, 4 strategi speed yang bisa kita ngerti, dan mungkin kalau teman-teman setuju kita bisa praktekkan langsung buat keuangan kita. Ya, jadi yang pertama itu simple aja ya. Saya kira semua orang sudah tahu. S yang pertama itu adalah kita sebut dengan saving. Ya, jadi saving itu ya disebut dengan bahasa Indonesia simpanan ya. Jadi simpanan ya. Ini simpanan yang benar ya. Bukan wanita simpanan atau pria simpanan gitu ya. Itu berbeda. Ya, ini simpanan uang gitu ya. Nah, di mana ya secara rumus sederhana nih, teman-teman bisa melihat simpanan ini adalah sesuatu yang sudah menjadi basic dari setiap orang harus bisa lakukan. Tapi pertanyaannya teman-teman, berapa banyak orang yang disiplin melakukannya? Nggak banyak loh ternyata. Nah, kalau kita mengacu kepada konsep simpanan ini dulu atau saving ini, ya, itu sebenarnya kalau di dalam perencanaan keuangan itu sendiri, ya, tapi saya lupa tadi memperkenalkan diri saya, ya. Jadi izin ya, saya memperkenalkan diri saya dalam 1 menit, ya. Perkenalkan, saya Edi Mak, ya, saya temannya Bro Juanda. Hari ini diajak untuk berbagi kepada teman-teman semuanya dengan latar belakang saya sebagai seorang certified financial planner. Dan saya berada di industri keuangan lebih dari 19 tahun ya. Jadi artinya saya dipercaya oleh banyak teman-teman untuk bisa berbagi materi seperti yang teman-teman dengar pada malam hari ini. Ya, semoga
apa yang teman-teman dapatkan pada malam hari ini bisa berguna juga dan bermanfaat, sekaligus juga ini menjadi sebuah kesenangan, kebahagiaan buat saya bisa berbagi kepada teman-teman semuanya ya. Saya lanjut ya teman-teman. Ya, jadi di dalam tahap saving ini itu biasanya kita mengenal di dalam perencanaan keuangan itu ada rumusannya. Orang mengatakan begini, bagaimana kita menjadi orang yang punya kebiasaan menabung, menyimpan atau saving ya. Nah, saya akan coba mencoret-coret juga sedikit ya buat teman-teman. Jadi kita bisa melihat dari contoh ini ya. Saya akan bagi dua kelompok orang lagi ya. Ternyata di dunia ini ada dua jenis orang, teman-teman. Jenis orang yang pertama ya, ini seperti ini bicara penghasilan ya. Ada orang yang pertama itu biasanya dia menghabiskan dulu uangnya ya. Jadi dia habisin dulu uangnya. Terus yang ini yang dia simpan, yang dia saving ya. Ini kelompok jenis orang yang pertama ya. Terus ada jenis orang yang kedua, dia saving dulu sebagian kecilnya, baru dia habiskan sisanya ya. Ini adalah kelompok orang yang kedua. Nah, menurut teman-teman di dunia ini lebih banyak kelompok orang yang A apa kelompok orang yang B? A ya, benar sekali. Banyak sekali orang yang memakai cara A untuk melakukan proses menyimpan uang. Sehingga yang terjadi apa? Tujuannya pengen nyimpan, tapi ujung-ujungnya kok nggak kesimpan. Ya, bulan depan lagi deh. Terus bulan depan lagi deh. Seperti itu terus-menerus teman-teman. Sehingga ada sampai seorang teman saya ya dari Amerika, dia mengatakan begini. Pada akhirnya orang-orang yang di kelompok A ini akan bekerja kepada orang kelompok B katanya. Ya, tapi saya tidak berdebat ya teman-teman, karena saya mendengarkan omongan dia ini dan menurut saya mungkin juga itu bisa terjadi teman-teman. Kenapa? Karena orang yang di posisi B ini akhirnya punya modal lebih besar dan dia bisa berbisnis. Ya, seperti teman-teman di komunitas bisnis ini, ya orang bisa berbisnis kan kadang-kadang kita perlu yang namanya modal. Seperti Pak Felix tadi bisnisnya sarang semut ya Pak ya. Saya melihat gambar latarnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi orang yang berbisnis ini biasanya dia perlu modal. Untuk dapat modal bagaimana caranya? Artinya dia harus mengumpulkan dulu. Nah, caranya dengan menyimpan, ya, menabung, ya. Nah, biasanya rumusan paling gampang ya orang bilang kalau boleh supaya kita punya uang yang lebih banyak di masa mendatang, berapa persen sih yang harus kita sisihkan dulu? Jadi kita harus menyisihkan ya, bukan menyisakan. Orang yang menyisakan biasanya tak tersisa. Orang yang menyisihkan biasanya malah ada sisanya karena dia sudah pisahkan dulu. Range-nya berapa persen sih Bapak Ibu teman-teman? Biasanya adalah 10 sampai 20% dari penghasilan kita. Sebenarnya nggak banyak loh. Kalau kita lihat ya, kalau misalnya teman-teman ada yang punya penghasilan gaji ya atau sifatnya komisi, kalau terima 10 juta, ya udah 2 juta aja pisahkan dulu. Untuk apa? Untuk masa depan, terserah masa depannya apa gitu ya, teman-teman semuanya. Karena masa depan itu macam-macam nih. Kita bisa bicara masa depan untuk misalnya kalau kita satu hari kita tua, kita pasti pensiun ya teman-teman ya. Nah, pensiun ini kan kita dianggap sudah tidak produktif lagi, tidak punya penghasilan lagi, tapi kita harus punya uang buat makan. Kita harus punya uang untuk gaya hidupnya kita pada saat itu. Jadi menyimpan uang atau menyisihkan uang 10 sampai 20% itu salah satunya adalah untuk dana pensiun. Ya, yang kedua, mungkin teman-teman sekarang sudah berkeluarga, punya anak ya, masih usia sekolah, pasti satu hari menunggu dia akan kuliah dan dia akan menjadi orang yang sukses ya, anak-anak kita ini. Harapan orang tua semua kan seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, emangnya anak sekolah, anak kuliah nggak pakai duit? Pakai ya. Jadi kalau pakai duit, duitnya dari mana kalau kita nggak menyisihkan dari sekarang? Jadi orang itu harus bicara strategi saving ini menjadi sesuatu yang sangat mutlak, mandatori, wajib gitu ya. Semua orang dari zaman kita dulu, orang tua kita juga sudah selalu mengatakan rajin menabung ya, rajin menyimpan uang ya. Terlepas dari banyak orang tipe A, kalau kita sudah tahu sekarang kita harus berubah menjadi orang tipe B yang bisa menyisihkan 10 sampai 20%. Tadi buat apa? Untuk masa depan, kebutuhan masa depan. Bisa buat pendidikan anaknya, bisa juga buat pensiunnya kita sendiri ya. Nah, di luar itu sebenarnya ada satu pengalaman dari masa pandemik, teman-teman. Ya, banyak sekali kita di perencanaan keuangan kita banyak bicara katanya apa sih dana darurat ya. Pernah dengar istilah dana darurat ya, teman-teman ya?
Kalau di zaman sebelum pandemik nih, dana darurat itu dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya teoritis, teman-teman. Allah, dana darurat buat apa sih? Nanti juga kalau misalnya ada apa-apa juga saya bisa kok tetap hidup gitu ya. Nggak ada orang yang berpikir bahwa akan mengalami sebuah masa pandemik dengan proses sudah mau berjalan 2 tahun, teman-teman. Ya, jadi nggak ada yang nyangka. Banyak sekali teman-teman kita yang mengalami posisi dari yang bisnisnya sudah lancar-lancar sampai ada yang ditutup juga loh, teman-teman. Ya, jadi banyak sekali lah kejadian di mana dana darurat itu menjadi sebuah hot topic, hot issue yang kita bahas di dunia perencanaan keuangan kepada banyak teman-teman masyarakat juga yang akhirnya menyadari, oh ternyata dana darurat itu ada benernya ya, perlu disiapkan juga. Nah, disiapkan dari mana? Strategi yang pertama ini, teman-teman. Strategi saving. Ada yang tahu dana darurat itu sebenarnya secara teoritisnya itu perlu berapa bulan dari penghasilan kita? Ada yang tahu, teman-teman di sini? Boleh juga sharing di chat. 6 bulan kali, Pak. Wih, ya kayaknya sudah pasti sekali ya dengan perencanaan keuangan ya. Jadi kita bisa dapat yang namanya sebuah kesempatan membentuk dana darurat dengan angka lebih kurang 6 bulan ya. Secara teorinya 3 sampai 6 bulan adalah sebuah rencana yang ideal. Tetapi kita masih ingat tidak setiap orang punya kondisi yang sama ya, teman-teman ya. Jadi buat kita yang sudah berkeluarga di mana anak-anak kita masih kecil, kadang-kadang kita menyarankan boleh ditambah sampai 9 sampai 12 bulan. Kenapa? Karena hanya kita yang mungkin bisa menghasilkan uang ya. Anak-anak kita masih kecil dan mereka belum bisa bekerja sehingga kita butuh bisa lebih dari 6 bulan. Tapi setelah teori itu adalah 6 bulan ya. Tidak ada salahnya kita persiapan lebih dari 6 bulan ya, tapi nggak usah sampai 24 bulan, 3 tahun, nggak usah ya, karena itu membuat uang kita jadi tidak bekerja, uang kita menjadi pasif. Itu juga disebut sebagai financial check up atau perencanaan keuangan yang tidak sehat dalam hal apa? Kita kelebihan cash flow ya. Kelebihan cash flow juga nggak baik ya, teman-teman ya. Jadi artinya memang kita butuh konsultasi nih sama orang-orang yang sudah terbiasa membahas tentang perencanaan keuangan gitu ya. Untuk pertanyaan mungkin nanti kita akan bahas setelah saya sharing ya. Ini hostnya sudah siap untuk bisa berkomunikasi? Siap. Pantau terus. Oke, oke. Jadi saya lanjut ya. Jadi yang pertama strategi saving ini kita udah tahu ya, untuk dana masa depan ya seperti tadi pensiun, dana pendidikan anak, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dana darurat ya. Jadi strategi tahap 1 ini juga kita tadi mempelajari kita harus mengubah sikap kita, cara kita istilahnya cara kita mengenal uang, cara kita bergaul dengan uang, jadilah tipe B daripada tipe A ya, menyisihkan daripada menyisakan. Nah, ini adalah poin pertama ya. Yang poin berikutnya ya, sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Ini saya clearkan dulu, saya stop. Ini saya tutup dulu. Yang berikutnya ini adalah coba kita klik. Nah, P yang kedua ini adalah protection, teman-teman ya, atau perlindungan. Ini sebagai strategi tahap 2. Ini juga menjawab tadi apa yang saya tanyakan kepada teman-teman. Kenapa sih ada orang yang penghasilannya tinggi, biaya hidupnya rendah, tapi ternyata nggak kaya? Nah, ternyata ya kita mengenal yang namanya ada strategi nomor 2 yang tidak diterapkan oleh orang-orang yang ada di posisi itu. Tidak semuanya. Karena apa? Karena yang namanya perlindungan itu tidak selalu kita pakai. Contoh, ban serep. Ya, belum tentu setiap perjalanan kita membuat kita harus mengganti ban gitu ya. Tapi kalau di saat kita butuh nggak ada ban serep, lumayan tuh. Ya, ribetnya luar biasa. Ya, atau di rumah ada yang namanya genset gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin di rumah ada genset, tujuannya kan bukan untuk pakai gensetnya ya, teman-teman ya. Tapi satu hari kalau ternyata ada masalah di listrik, ya sehingga kita butuh genset, itu sudah ada. Ya, yang sederhananya apa teman-teman? Lilin, ya, atau emergency lamp, itu yang sederhana tuh, ya. Tapi terbatas apa namanya cahayanya, ya. Beda dengan genset yang bisa menghidupkan mungkin sebagian besar listrik yang ada di rumah ya, kulkas dan lain-lain. Jadi fungsinya juga berbeda, ya. Nah, jadi yang disebut dengan strategi tahap 2 atau perlindungan atau protection ini sebenarnya vital sekali karena fungsinya sebagai manajemen resiko, sebagai transfer resiko ya. Kalau transfer uang masih mending, tapi resiko ini juga harus kita transfer. Jangan lupa bahwa yang namanya resiko itu bisa terjadi kepada
siapa saja dan apa saja. Contoh, saya bisa dari pengalaman pribadi, saya bisa katakan bahwa sewaktu saya usia kelas 2 SD, teman-teman, ya, itu rumah orang tua saya kebakaran, teman-teman. Cuma di zaman itu, orang tua saya tidak mengenal yang namanya strategi protection, ya, strategi perlindungan. Ujung-ujungnya gimana? Ujung-ujungnya adalah orang tua saya harus ngumpulin lagi, ya, uang yang cukup banyak untuk bisa membangun rumah itu lagi, teman-teman. Ya, sebenarnya kan sayang banget ya, kalau misalnya di zaman itu orang tua saya mengenal atau hadir pada acara seperti malam hari ini, saya yakin orang tua saya tidak harus bekerja keras lagi untuk mengumpulkan yang namanya uang yang banyak untuk membangun rumahnya dari awal lagi. Ya, lumayan ya, ruko 2 lantai. Kalau di zaman dulu saya nggak tahu harganya berapa gitu ya, tapi ya cukup sayang sekali lah ya rumah. Nah, terus mungkin teman-teman di sini sudah terbiasa mengenal namanya asuransi mobil gitu ya. Ada nggak sih teman-teman yang malam hari ini punya pengalaman, ya amin-amin deh ya, mobilnya pernah hilang gitu, ada? Belum pernah ya? Tabrakan pernah, sering. Nah, tabrakan pernah nih Bro Juanda. Nah, Bro Juanda sendiri pakai asuransi mobil nggak? Pakai. Pakai. Nah, kenapa Bro Juanda bisa berpikir pakai? Karena Bro Juanda sudah mengenal namanya strategi protection ini atau perlindungan ini. Jadi jangan sampai kalau terjadi sebuah kerugian secara keuangan, ya itu yang nanggung kita sendiri, ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau kita mau bahas lebih lanjut, itu strategi manajemen risiko itu juga dibagi 4 kuadran. Tapi karena keterbatasan waktu, ya kita membahas ini secara general ya, teman-teman semuanya ya. Nah, di sini juga kita melihat apa sih yang menjadi strategi protection ini? Ya tadi kita sudah bahas mengenai rumah, kita sudah bahas mengenai mobil, dan banyak yang tidak menyadari bahwa rumah dan mobil ini adalah sebenarnya adalah aset yang dihasilkan oleh aset yang lebih besar lagi dan lebih bernilai lagi, yaitu siapa? Sumber daya manusianya sendiri, ya. Jadi kitanya sendiri itu kadang-kadang dianggap oleh kita sendiri bukanlah aset. Yang kita anggap aset itu adalah rumah, mobil, ya, dan barang-barang di gudang, ya. Kalau kita penjual atau pebisnis itu kan pasti punya gudang dan sebagainya. Itu yang kita lindungin, itu yang kita protek. Padahal, ya, sumber daya manusia itu adalah sebuah aset yang terbesar karena tanpa sumber daya manusia utama ini atau diri kita sendiri, kita malah tidak bisa mendapatkan semua aset-aset tersebut, ya. Jadi di dalam hal itu sumber daya manusia itu ada 3 hal yang biasanya kita bahas tentang protection. Biasanya teman-teman yang profesi di asuransi jiwa itu sering sekali memberikan edukasi kepada kita gitu ya. Di mana ada 3 hal yang kita akan protect. Yang pertama ya adalah bicara dari nilai ekonomi daripada si manusia itu sendiri, yaitu kita-kita ini gitu ya. Nah, cara menghitung atau cara melindunginya gimana? Cara melindungi manusia ini bukan pakai helm, ya, bukan pakai baju besi, juga bukan pakai yang namanya sebuah alat khusus yang membuat kita itu tidak tersentuh. Bukan seperti itu maksudnya, teman-teman. Tapi yang bisa kita lindungin adalah kalau karena saya adalah perencana keuangan, ya, saya membahas melindungi dari sisi nilai uangnya, ya, nilai ekonominya. Cara ngitungnya gimana, teman-teman? Sebenarnya ada rumusnya, ya, ada yang cukup kompleks cara rumusnya, ya. Nanti kalau teman-teman perlu itu bisa kita berikan linknya atau ada financial calculator yang sudah jadi gitu ya di dalam aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store atau di Apple Store ya. Tapi secara sederhananya biar teman-teman juga lebih simpel, selalu kita katakan hanya ada 2 versi sederhana. Versi sederhana pertama adalah kita lihat berapa usia kita hari ini dan sampai di mana kita akan pensiun, teman-teman. Contoh, saya ada di usia sekarang 47 tahun, teman-teman, ya. Di umur 47 tahun, saya berencana seperti orang kantor pada umumnya, misalnya saya akan pensiun di umur 55, teman-teman, ya, atau 57 deh. Zaman sekarang 55 masih terlalu muda untuk pensiun. Saya ingin pensiun di umur 57, teman-teman, sehingga saya punya masa menghasilkan uang minimal 10 tahun ya, teman-teman semuanya. Nah, contoh paling sederhana adalah misalnya penghasilan yang saya bisa dapatkan dalam setahun adalah contoh 1 miliar, ya, biar gampang. Nah, dalam 10 tahun kita abaikan yang namanya potensi untuk mendapatkan uang lebih banyak. Berarti teman-teman bisa nggak? Ayo kita bikin hitungan sederhana. Kita ketik deh, berapa sih yang menjadi nilai ekonomi saya misalnya ya. Dengan penghasilan 1 miliar, saya mampu bekerja 10 tahun lagi.
ya sampai usia 57. Nah, berapa sih nilai ekonomi saya misalnya? Teman-teman bisa ketik di chat box misalnya atau boleh menyampaikan kalau saya mau melindungi sebuah aset ya seperti diri saya ini berapa sih harganya saya? Kalau mobil gampang ya. Lihat aja harga mobil belinya berapa gitu ya. Itu yang diprotek. Nah, kalau saya sendiri harus tahu nilai ekonomi saya. Saya cek dari mana? Penghasilan per tahun saya dikali masa kerja saya sampai pensiun. Berarti kalau 10 tahun masa kerja saya punya income 1 miliar, berarti sama dengan 10 miliar. Thank you Pak Henry ya. Jadi artinya gampang sekali ya. Jadi saya punya 10 miliar yang harus saya lindungin. Kenapa? Karena kalau misalnya saya tiba-tiba amin-amin kejadian kecelakaan dan meninggal dunia, keluarga saya kehilangan uang senilai 10 miliar yang harusnya saya bisa berikan kepada mereka. Ya, itu rumusan paling sederhana adalah kita menghitung seperti itu. Atau ada nggak sih Pak Edi yang lebih sederhana lagi? Karena kan kita nggak tahu pensiunnya sampai kapan. Ya, ada yang lebih sederhana lagi. Contoh misalnya, ada seorang bapak gitu ya, umur 30 tahun. Kalau dia mau hitung sampai dia pensiun masih lama, teman-teman. Nah, biar gampangnya gimana? Ada satu rumus ya, ada satu rumus itu tinggal kita ngitung kita punya nilai ekonomi itu minimal 10 tahun ke depan aja ya. Jadi selama 10 tahun kalau terjadi sebuah resiko kematian atas dirinya, nilai ekonomi dari orang ini harus digantikan oleh pihak ketiga setara dengan minimal 10 tahun penghasilan orang tersebut ya. Benar Pak Henry. Jadi solusinya adalah melalui sebuah proteksi yang disebut dengan asuransi. Kalau mobil, kalau rumah itu adalah asuransi umum ya. Tapi kalau untuk manusianya sendiri disebut dengan asuransi jiwa. Nah, sebenarnya asuransi jiwa ini membuat orang bingung ya. Kok jiwa diasuransikan ya? Ini membuat kadang-kadang bahasa Indonesia membuat kita jadi berpikir ya, kok asuransi jiwa ya? Jiwa emang bisa diasuransikan. Kalau mobil dan rumah kan jelas. Jiwa nggak bisa diasuransikan. Cuma memang karena kita sudah mengenal istilah life insurance disebut sebagai asuransi. Insurance adalah asuransi, life itu dianggap sebagai jiwa, makanya diterjemahkan menjadi asuransi jiwa. Nah, Pak Wawan juga mengatakan karena diri kita adalah aset yang paling berharga. Setuju banget Pak Wawan, ya. Jadi sekarang kita sudah menyadari bahwa kita adalah aset terbesar. Kenapa? Tanpa ada kita tidak akan ada aset-aset lainnya di dalam kehidupan kita, ya. Itu adalah sebuah bukti bahwa aset kita yang paling besar. Nah, kalau kita sudah bicara tadi nilai ekonomi, itu sudah satu masalah, kita sudah transfer resikonya kepada perusahaan yang menerima kita itu harusnya perusahaan asuransi, ya, bukan perusahaan yang abal-abal yang nggak jelas, karena nanti dia nggak akan bisa bayar kita. Klaim kita akan menjadi zonk gitu ya. Kalau misalnya kita sembarangan untuk memberikan sebuah transfer resiko, jadi kita harus juga memahami ada yang namanya perusahaan-perusahaan asuransi yang bonafit lah ya, yang sudah kita kenal baik sehingga kita juga mengenal mungkin agen asuransinya yang profesional sehingga kita bisa memberikan sebuah permintaan untuk diproteksi senilai tadi nilai ekonomi kita ya. Nah, apalagi sih yang menjadi konsentrasi kita, teman-teman ya. Konsentrasi kita yang kedua dalam protection ini adalah ternyata setiap orang itu berpotensi untuk menghabiskan uang yang tadi ya, kita masih ingat tuh, penghasilan tinggi, biaya hidup rendah. Ya, ada satu teman kita, dia itu punya penghasilan tinggi, orangnya hemat, bekerja dari umur 20 sampai 50 tahun, teman-teman, berarti uangnya sudah terkumpul cukup banyak ya. Tapi di umur 51 mengalami sebuah penyakit yang cukup berat sehingga hampir sebagian tabungan yang dia persiapkan untuk hari tuanya itu akhirnya harus dipakai untuk berobat. Nah, jadi oleh karena itulah kita membutuhkan hal kedua, teman-teman ya. Pak Henry juga tadi memberikan testimoni bahwa sudah merasakan pentingnya ada asuransi karena 2012 sampai 2016 mengalami kondisi sakit dan asuransi yang menolong. Nah, ini benar sekali Pak Henry, terima kasih sudah testimoni juga karena ini topik ini yang disampaikan oleh Pak Henry ini itu sama dengan yang saya sampaikan bahwa ternyata ada hal kedua di dalam strategi protection ini yang berhubungan dengan biaya kesehatan, biaya rumah sakit. Nah, biaya rumah sakit ini kadang-kadang kita banyak yang berpikir yang penting ada atau misalnya saya pakai BPJS aja deh. Saya bilang BPJS adalah solusi yang luar biasa. Kenapa? Karena masih terjangkau oleh banyak orang ya. Cuma karena punya pemerintah pasti ada keterbatasan ya.
kita tidak bisa memilih rumah sakitnya, kita tidak bisa memilih dokternya, kita tidak bisa memilih obatnya. Benar ya, teman-teman ya? Kalau pakai BPJS kita nggak bisa memilih-milih ya. Yang penting ditunjuk untuk kemana ya kita kemana. Yang kedua, untuk pengobatannya, perawatannya juga dibatasin jumlah harinya. Kenapa? Karena banyak yang ngantri. Kalau sudah 4 hari, 5 hari, kalau sudah membaik, harus pulang. Kalau kambuh lagi, nanti baru masuk lagi, daftar lagi. Ya, jadi tentu saja ada harga, ada rupa ya teman-teman ya. Sehingga kita juga menyarankan bagi teman-teman yang mampu, silakan juga untuk memiliki perlindungan asuransi kesehatan yang swasta. Pilihlah yang sesuai dengan pemahaman kita. Pahami, peduli, baru beli. Ya, jangan belum paham udah keburu beli, nanti biasanya akan menjadi sebuah polemik ya, dan teman-teman mungkin satu hari akan memposting di media sosial seperti yang dikabarin oleh kemarin ya. Ada salah satu public figure yang memposting bahwa dia merasa beli asuransi rugi. Kenapa? Karena mungkin beliau belum memahami 100% apa yang dibeli. Beliau tahu bahwa asuransi itu adalah proteksi ya, tapi beliau tidak paham 100% apa yang dibeli. Nah, itu yang menjadi problem, teman-teman. Nah, jadi dalam hal ini saya ingin memberikan tips ya kepada teman-teman. Ingat kalimat ini tolong disimpan, dicatat ya. Bahwa di dalam proteksi terhadap biaya kesehatan ini, berdasarkan pengalaman dan data-data yang kita miliki, itu banyak sekali orang yang membelinya dengan kondisi terlalu kecil benefitnya dan terlambat untuk membelinya. Sehingga apa yang terjadi? Pada saat kejadian biaya rumah sakit itu ternyata nggak bisa di-cover sepenuhnya, ya, nggak bisa di-cover sepenuhnya. Dan yang kedua, pada saat dirinya mau beli itu sudah terjadi namanya pre-existing condition atau ada pengecualian penyakit yang sudah ada sebelumnya tidak bisa dilindungi lagi, ya. Jadi tidak full lagi 100%. Bayarnya sama, tapi ada beberapa bagian yang dikeluarkan dari perlindungan ya. Karena apa? Karena tadi. Nah, untuk hal ini saya juga tidak bahas mendetail ya, karena kita akan bahas secara umum tentang 4 strategi dari SPID ini ya, teman-teman, pada malam hari ini ya. Nah, kalau ada waktu lagi mungkin kita bisa sharing-sharing lagi, nanti kita akan atur ya. Nah, jadi hal yang kedua adalah berhubungan dengan biaya kesehatan. Dan saya juga pernah dapat sebuah quote yang cukup menyedihkan, adalah dikatakan seperti ini, teman-teman. 45% ya orang meninggal bukan karena penyakitnya, tapi karena kekurangan biaya berobat. Ya. Jadi teman-teman ya, 45% kejadian meninggal pada saat pengobatan itu karena kekurangan biaya berobatnya itu sendiri. Ya, dia tidak bisa memilih dokter terbaik, dia nggak bisa punya obat yang paling bagus, dia nggak bisa di rumah sakit yang semestinya, sehingga dia meninggal karena faktor tidak bisa memilih itu, karena kekurangan uang untuk pengobatan. Ya. Nah, untuk protection yang ketiga itu adalah berhubungan dengan kondisi kalau terjadi resiko cacat atau mengalami posisi kecelakaan ya. Jadi pernah ya kita lihat ada namanya perlindungan undang-undang atau perlindungan kecelakaan kerja ya. Kalau perlindungan kecelakaan kerja itu hanya dilindungi pada saat kita bekerja. Di luar jam kerja itu agak sulit. Kemarin ada satu case orangnya mengalami musibah kecelakaan tapi di jam 12 malam, teman-teman. Ya, sehingga perlindungan kecelakaan di kantornya tidak bisa mengcover kebutuhan dia, teman-teman. Kenapa? Karena setelah dipelajari, dia terjadi kecelakaan di luar jam kerjanya. Walaupun pada saat itu beliaunya berargumen bahwa beliau itu kecelakaan pada saat pulang kerja dan posisi lembur, teman-teman. Ya, tapi kan hal ini tidak bisa menjadi sebuah dasar untuk pembuktian bahwa asuransi kecelakaan kerja itu harus membayarnya ya, teman-teman ya. Jadi kembali lagi kepada pahami klausalnya. Kalau memang kita merasa bahwa asuransi kecelakaan kerja kantor kita tidak bisa memproteksi kita sepenuhnya, teman-teman boleh mempelajari yang ada yang di luar dari kantor ya. Jadi kesimpulan saya, protection ini mencakup 3 hal, teman-teman. Yang pertama adalah nilai ekonomi, yang kedua adalah bicara untuk biaya rumah sakit ya, biaya kesehatan. Yang ketiga, resiko atas kecelakaan ataupun cacat ya, sehingga kita tidak bisa bekerja lagi. Itu juga perlu ada santunan yang cukup besar. Nah, tidak lupa kalau teman-teman di sini misalnya berbisnis, teman-teman punya hutang bisnis, di situ teman-teman juga perlu menambah protection. Seperti teman-teman beli rumah ya,
ada namanya KPR ya, teman-teman ya. Benar ya? Punya KPR, biasanya pasti diminta oleh banknya apa? Pak, ini ada asuransinya mesti dibeli juga sekaligus. Kalau tidak, Bapak nggak bisa membeli dari bank tersebut. Kenapa? Karena itu adalah sebagai syarat, ya, sebagai syarat untuk melindungi hutang, ya. Sampai di sini semuanya sudah masih bisa mengikuti saya ya, teman-teman ya. Karena kita akan masuk kepada strategi yang ketiga, ya. Nah, nanti di kolom komentar nanti kita akan coba ya. Kira-kira nanti kita bisa diskusikan poin-poin yang mana. Saya akan lanjut. Yang ketiga ya, investment, ya, investment. Jadi yang speed itu yang ketiga, I-nya adalah investment atau investasi, teman-teman, ya. Investasi ini yang banyak yang sekarang lagi trending, lagi heboh ya. Investasi itu macam-macam, teman-teman. Dari yang paling konvensional, konservatif, sampai yang katanya paling canggih, ya. Ayo teman-teman, kita boleh biar seru ya, biar rame. Kita ketik boleh nggak di chat box investasi apa yang teman-teman tahu dan mungkin teman-teman paling seneng yang mana nih? Ayo kita ketik di chat box dong biar rame. Saya pengen lihat teman-teman senengnya investasinya apa nih? Ya, saham kata Bro Felix. Wih, luar biasa. Lagi hobi kripto kata Bro Juanda sampai mining ya Bro Juanda. Ya, saham robot. Wah, kata Pak Agus ya. Wah, jadi banyak sekali ya. Banyak sekali. Nah, ada apa lagi nih investasi nih? Ya. Ayo coba. Saya pengen lihat investasi apa yang lagi trending nih. Saya juga pengen belajar dari teman-teman ya, karena saya sebagai CFP saya bukan ahlinya di investment ya, tapi saya harus wajib ngerti tentang dasar-dasar investasi. Itu adalah modul saya harus lulus ya, jadi pasti saya harus belajar itu ya. Jadi oke, kita lihat ya. Logam mulia kata Yohani ya, trading kata Bro Wawan ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, trading itu sebenarnya berbeda dengan investasi ya teman-teman ya. Jadi saya ingin menyampaikan, walaupun di dalam trading itu yang kita pakai adalah produk investasi ya. Jadi trading dan investasi adalah sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Izin ya Bro Wawan, saya memberikan pandangan saya ya. Jadi trading itu juga bisa menghasilkan uang. Malah menurut saya trading arahnya itu adalah sebenarnya sebagai sebuah bisnis gitu ya. Sebuah pekerjaan yang butuh skill tinggi gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya penghasilan yang lumayan banget gitu ya. Bahkan banyak trader-trader yang handal itu penghasilannya kaya banget ya, lebih kaya bahkan dari beberapa pengusaha-pengusaha yang konvensional gitu ya. Dan kita juga melihat salah satu trader yang paling terkenal itu kan salah satunya yang namanya George Soros ya. Nah, itu adalah seorang trader legendaris, trader kelas dunia gitu ya, yang bisa membuat bank di Inggris goyang gitu ya. Jadi bank Inggris itu sempat goyang gara-gara Soros ya. Terus juga konon katanya tahun 98 itu juga Indonesia terdampak oleh strategi yang dilakukan oleh George Soros juga gitu ya. Sekali lagi di bagian investment saya tidak memilih buat teman-teman karena ini bukan kompetensi saya untuk mana yang terbaik, tetapi saya akan memberikan pemahamannya saja ya. Jadi di dalam investment itu kita harus mengenal yang namanya money management ya. Kita harus mengenal yang namanya profil resiko dari kita sendiri nih teman-teman ya. Nah, saya yakin teman-teman di sini tidak ada yang sama karakternya ya. Ada yang disebut dengan karakter konservatif ya. Kalau orang konservatif itu namanya karakter alon-alon ya, artinya pelan-pelan yang penting aman ya. Biasanya senangnya adalah memakai deposito, obligasi ya, sesuatu yang dipercaya membuat dia untuk mudah tidur ya. Dia tidak menikmati yang namanya pergerakan harga-harga investasi yang fluktuatif ya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, terus ada namanya profil yang moderat ya. Jadi dia itu sedikit lebih berani daripada orang konservatif, teman-teman ya. Nah, di dalam hal ini biasanya mereka sudah selain mungkin punya reksadana, mereka juga punya ori seperti yang kata Pak Henry gitu ya. Punya macam-macam ya. Bahkan sudah punya saham juga, tapi biasanya mereka banyak bermain di saham-saham yang biasanya bukan yang saham-saham secondary. Mereka bisa bermain di saham-saham yang premium ya. Dan untuk yang ketiga itu kita sebut sebagai adalah profil agresif ya. Bahkan sekarang katanya ada yang memakai istilah profil hyper agresif ya. Artinya apa? Pokoknya gaspol. Nggak perlu pusingin ya, karena satu hari juga kita akan mendapatkan hasilnya karena berani gaspol. Jadi ada 3 pada dasarnya ya, konservatif, moderat, dan
kita sebut sebagai high risk ya, high risk profile ya, atau agresif ya. Jadi tadi juga kalau saya lihat di chat box ya, kata Pak Henry sendiri melakukan diversifikasi. Ada produk konservatifnya, ada produk moderatnya, juga ada resikonya. Itu yang kita sebut memang tadi dengan istilah diversifikasi atau strategi untuk menyeimbangkan, membagi resiko ke semua tempat ya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya yang namanya produk konservatif juga di dalam produk kita, biasanya itu memang masing-masing ada tujuannya, teman-teman ya. Jadi seperti kalau teman-teman kalau ada yang hobi bermain sepak bola, itu nggak mungkin di dalam tim sepak bola itu semuanya defender gitu ya. Nggak mungkin juga semuanya adalah seorang penyerang gitu, atau nggak mungkin ada semuanya Ronaldo, semuanya Messi, nggak mungkin. Ya pasti ada penjaga gawangnya, ada pemain belakangnya, pemain tengah, dan pemain depannya. Nah, itu mirip-mirip untuk analogi kalau kita bicara mengenai diversifikasi. Ya, setiap posisi itu punya tugas masing-masing dalam melakukan strategi investasi, teman-teman. Ya, nah dalam hal ini kita juga harus benar-benar, orang bilang bermainlah di area yang kamu pahami, maka resiko akan minimal. Makanya ada orang bilang begini, main saham itu resiko loh. Ada orang bicara kan begitu ya. Kalau Pak Felix bilang, enggak, saya mah udah ngerti, nggak mungkin resiko. Nah, saya bilang, yang benar siapa? Yang benar Pak Felix-nya. Karena kalau kita mengerti apa yang kita lakukan, resikonya menjadi minimal ya Pak Felix ya. Tapi kalau kita nggak mengerti apa yang kita lakukan, ini yang resikonya parah. Apalagi kalau kita menggantungkan nasib kita di tangan orang lain. Ya, yang akhirnya menjadi scam, ya, menjadi sesuatu yang tidak make sense. Misalnya contoh nih, kalau ada orang mengatakan, saya bisa dapat untung 20% per bulan karena saya trading misalnya, atau saya berinvestasi di saham-saham yang memang gorengan misalnya. Make sense nggak teman-teman? Make sense. Ya. Karena apa? Karena memang bisa untung 20%, bisa rugi juga 20%. Tapi kalau misalnya ada orang memberikan garansi return sebesar 15% per bulan, menurut saya itu tidak make sense. Ya. Sekali lagi teman-teman, ini disclaimer dulu ya. Dengan keterbatasan pengetahuan saya ingin mengatakan kalau ada yang memberikan garansi 15% per bulan, ya 10% per bulan, garansi, pokoknya nggak bakal rugi, pasti minimal 10%. Kadang 15, kadang 20. Menurut saya itu nggak make sense. Ya. Tapi mungkin kalau teman-teman yang sudah punya pengalaman dan memang berhasil, ya mungkin satu hari boleh ya ngajarin kita untuk berbagi ilmunya buat kita juga. Karena dari apa yang saya pelajari, itu semuanya sudah ada hukum alamnya, teman-teman. Ya, selama dia itu memberikan resiko high risk high gain, itu wajar. Ya, tapi kalau misalnya no risk high gain, nggak wajar. Ya, itu sesuatu yang nggak wajar, teman-teman. Ya, jadi selalu saya pernah sharingkan tentang hal ini waktu itu di Bogor. Ya, udah beberapa tahun yang lalu sebelum pandemik offline. Yang hadir adalah orang-orang yang usianya sudah seperti orang tua saya waktu itu ya. Rata-rata sudah 50-an menuju 60. Nah, itu adalah sebuah acara yang dibuat oleh sebuah koperasi di mana memberikan sebuah pengetahuan kepada orang-orang yang sudah elder ini ya, orang-orang berusia lanjut ini, supaya mereka tidak salah menaruh uangnya sehingga uang hari tuanya habis gitu loh teman-teman ya. Kasihan banget ya kalau kita melihat orang-orang yang sudah hampir berhenti kerja, terus uang yang dia punya, terus dia taruh salah lagi. Di tempat-tempat yang scam, teman-teman misalnya. Alhasil apa? Uang ini akan menjadi hilang. Sehingga masa tuanya menjadi merana, teman-teman. Ya, tapi karena kita dapat tugas untuk mengedukasi, kita sudah mengatakan, untuk rambu-rambu tertentu, mohon hati-hati. Karena saya tidak boleh mengatakan mana yang benar, mana yang salah, karena saya nggak tahu. Ya. Apa yang saya nggak tahu, saya tidak kompeten untuk mengatakan bahwa ini benar atau salah. Cuma saya berhak secara teori, secara ilmu yang saya punya, saya mengatakan hati-hati. Ya, kalau untuk produk yang sudah menurut kita itu agak unik, ya, saya nggak mengatakan salah. Yang sudah agak unik, itu hati-hati saja. Karena ada potensi bisa terjadi sesuatu yang merugikan kita. Ya, jadi di investment ini, teman-teman, yang penting kita harus ngerti profilnya kita. Kita juga harus tahu karakter daripada produk investasi yang kita pilih. Dan yang ketiga, jangan lupa horizonnya, atau kapan rencana kita akan mengambil kembali uang yang kita investasikan. Karena di saat kita pegang cash, kita pindahkan ke sebuah produk investasi, baik tadi emas ataupun saham dan sebagainya, bentuknya berubah, teman-teman. Ya,
untuk kita mau pakai kembali itu harus diubah kembali, konversi kembali menjadi bentuk cash. Nah, untuk mengembalikan kepada bentuk cash ini yang kita perlu tahu adalah horizonnya atau berapa lama kita bisa mengembalikan uang ini kembali dalam bentuk aslinya sehingga kita bisa memakainya kembali, ya. Ini adalah kita sebut sebagai strategi yang ketiga, ya. Jadi sudah ada S, sudah ada P, sudah ada I. D-nya apa nih teman-teman kira-kira? Ya. Ada yang mau nebak-nebak D-nya adalah apa? Ayo. Ada yang ingin menebak D-nya adalah apa sebelum saya klik nih? Kita lihat di chat box. Ada yang mau mengetik D ini adalah apa? Ayo. Pak Felix mau coba, Pak Felix? Kira-kira D apa ya? SPI kan gampang ya. Saving, protection, investment. Nah, D ini apa ya kira-kira? Ada yang mau coba? Gitu ya. Kalau Bro Juanda udah tahu nih. Oh, diversifikasi Pak Agus bilang. Bukan diversifikasi. Ada lagi yang mau coba? Oke. Wah, nggak ada yang berani coba nih. Hadiah balonnya nggak jadi ada yang dapat ya. Tadinya mau dikasih sepeda, Pak Henry bilang duit. Oke, saya akan buka jawabannya teman-teman ya. D itu adalah distribution, ya. Apa sih distribution? Ini urusannya, ini bicara keuangan kok bicara distribution. Kita kan bukan perusahaan logistik ya teman-teman ya. Nah, saya ingin cerita satu hal di sini. Ya, kita sebut di sini biasanya kalau dalam keuangan kita sebut sebagai namanya wealth distribution. Teman-teman, saya ingin cerita satu hal. Pada prinsipnya kita dari muda kita mencari uang sampai kita tua. Pada akhirnya pernah nggak dengar sebuah quote yang mengatakan begini? Sebanyak-banyaknya uang nggak dibawa mati. Ada nggak? Teman-teman ada dengar nggak? Ada ya? Uang nggak dibawa mati, teman-teman. Ya. Tapi kalau nggak punya uang rasanya mau mati. Joking ya. Yang tadi distribution tidak membahas tentang kalau nggak ada uang rasanya mau mati ya. Cuma saya ingin mengatakan bahwa uang tidak dibawa mati, teman-teman. Jadi artinya apa? Artinya kalau misalnya di saat kita satu hari kita pun harus meninggal, dan meninggal itu adalah kalau kita sebut sebagai kemungkinan, teori kemungkinan, probabilitas ya. Meninggal itu rasio suksesnya 100%. Belum ada orang di dunia ini yang tidak meninggal, teman-teman. Makanya kalau kata Ibu Sri Mulyani, menteri kita, dikatakan dua hal di dunia ini nggak bisa dihindari. Yang pertama adalah pajak, yang kedua adalah meninggal. Ya, itu semua orang akan perlu lakukan ya, bayar pajak dan pasti akan meninggal. Nah, jadi yang jadi masalah adalah di saat kita meninggal, ada yang pernah berpikir nggak harta kita bagaimana kelanjutannya? Kasih ke anak, kasih ke istri, emang segitunya, segampang itu. Nah, ada yang punya pengalaman nggak sih waktu menerima warisan dari orang tua atau mendengar cerita ada yang waktu terima warisan setengah mati susahnya? Ada nggak? Ada ya. Ya, yang berantem juga ada, rebutan warisan, ya. Yang menerima uangnya sulit atau menerima hartanya itu jadi agak susah karena bentuk harta itu kan macam-macam. Dari rumah, logam mulia, ya, motor, mobil, uang di rekening bank, ya, sampai uang cash ya. Terus mungkin utang-utangnya juga, utang diwariskan nggak teman-teman? Diwariskan loh. Ya, ada undang-undang yang menyatakan bahwa kalau mau terima warisan itu harus terima utang. Nah, tapi karena hari ini kita tidak membahas tentang detailnya, sekali lagi teman-teman karena waktunya terbatas, ya, saya akan bicara generalnya. Saya boleh infokan juga kepada teman-teman, saya adalah salah satu orang yang menjadi spesialisnya di sisi distribution ini, teman-teman. Saya belajar tentang hukum waris secara umum dan perencanaan waris, ya. Jadi buat teman-teman yang nanti satu waktu kalau pengen tanya-tanya tentang hal itu, mudah-mudahan saya bisa memberikan advice yang membuat teman-teman bisa menjalankan strategi tahap 4 ini akan lebih hemat dan lebih cepat mendapatkan warisannya ya, dan bahkan less cost ya. Ternyata orang bilang ternyata mewariskan itu ada cost ya. Ada teman-teman. Karena harta itu bentuknya macam-macam. Setiap harta itu bisa menjadi sebuah biaya kepada yang menerimanya, teman-teman. Tapi saya nggak bahas di sini hari ini. Yang saya ingin sampaikan adalah kalau kita bicara distribusi ya teman-teman ya, atau bicara proses pemberian atau pengalihan mendistribusikan harta kita kepada generasi berikutnya atau kepada pasangan kita yang masih hidup ya, di situ kita harus bicara yang pertama konsentrasi kita adalah dari total net aset kita harus kita pikirkan dulu
apakah kita masih punya hutang yang akan membuat aset kita menjadi berkurang ya, teman-teman ya. Jadi misalnya Bro Juanda punya aset 100 miliar, ya jangan senang dulu anaknya. Kita belum tahu, misalnya ini contoh ya Bro Juanda ya, izin ya. Ternyata Lanjut. 99 miliar. Jadi ternyata hartanya itu nggak sebanyak yang dikira oleh anaknya. Ternyata masih ada utang 99 miliar. Padahal kalau kita tahu namanya strategi distribusian ini, kita bisa antisipasi loh teman-teman melalui strategi yang nomor 2 tadi. Harta itu punya hutang, hutangnya diproteksi. Sehingga kalau sampai terjadi pada saat terjadi posisi yang punya hutang meninggal, mudah-mudahan hutangnya lunas. Ya. Tadi baru salah satu rekan saya baru telepon ke saya bahwa ada satu kliennya itu ingin membeli asuransi dengan proteksi senilai 8 miliar. Kenapa? Karena dia punya hutang 8 miliar dan dia tidak ingin menyusahkan keluarganya dia. Gitu ya. Nah, itu adalah salah satu strategi dari speed ini teman-teman ya, mengkombinasikan antara strategi nomor 2 dan nomor 4 ya, proteksi dan distribusi ya. Nah, terus kita juga harus tahu ya, teman-teman ada yang punya pengalaman mentransfer uang dari Indonesia ke luar negeri atau dari luar negeri ke Indonesia ada? Pasti ada ya, dari segitu banyak ya. Nah, yang kita perlukan apa? Kecepatan sampai, benar nggak? Ya, bukan transfer lokal mah gampang ya. Kalau kita transfer ke luar negeri, kita harus memastikan, apalagi di zaman saya dulu mah susah sekali ya teman-teman ya. Jadi saya harus memastikan uangnya itu nyampe cepat, sehingga orang yang di sana bisa pakai uangnya. Yang kedua, saya harus memastikan yang terima orangnya tepat, benar nggak? Jangan sampai salah loh. Kalau salah repot nih teman-teman, ya nanti mesti ngurusin lagi. Yang ketiga, saya juga ingin memastikan kalau saya transfer uang ke luar negeri, biayanya kalau bisa jangan mahal-mahal dong. Apalagi kalau sama teman ya gitu ya. Kita saya ngomong sama teman, jangan mahal-mahal dong. Harga teman misalnya. Nah, 3 hal ini teman-teman. Ada harus cepat, harus tepat, dan biayanya juga harus hemat. Nah, dalam strategi nomor 4 ini, kita pakai jurus yang sama teman-teman. Waktu kita wariskan harta kita, harus cepat, bisa diterima keluarga kita. Yang kedua, juga harus tepat kepada orang yang kita inginkan. Ya. Dan yang ketiga, harus hemat dari segi biaya. Nah, tapi kita nggak bahas di sini ya teman-teman ya. Kapan-kapan kalau kita ada waktu, kita akan bahas lagi sama Bro Juanda beberapa strategi di dalam hal ini karena memang spesialisasi saya salah satunya adalah di sini teman-teman ya. Yang kedua, selain kita bicara strategi distribusi tadi ya tentang biaya distribusinya dan sebagainya, ada satu hal lagi kita bicara bagaimana meng-create ya harta yang belum kita punya. Misalnya tadi Bro Juanda punya harta 100 miliar ya, tapi keluarga masih merasa belum puas, belum cukup. Yuk kita ciptakan lagi 100 miliar yang lain, bisa nggak? Bisa teman-teman kalau kita ngerti strateginya ya. Jadi ada caranya. Tidak semua orang bisa, tapi sebagian orang bisa ya. Kita akan memberikan strateginya seperti itu ya. Jadi tadi saya juga sudah tambahkan bahwa jangan lupa dalam hal strategi distribusi adalah cek apakah kita masih punya kewajiban atau utang ya, utang bisnis, utang pajak dan utang-utang lainnya ya. Termasuk juga untuk charity teman-teman. Mungkin sebagian besar teman-teman di sini yang sudah punya habit memberikan sumbangan kepada yayasan ya. Anda adalah orang-orang filantropi, itu biasanya juga dalam strategi distribusi ini menjadi bagian yang sangat menarik untuk kita bantu sebagai financial planner untuk membantu yayasannya. Yayasannya pasti senang banget kalau kita bisa ciptakan 100 miliar sebagai dana abadi buat yayasan tersebut misalnya. Tapi yang bisa beli asuransi 100 miliar kan nggak semua orang ya teman-teman ya. Karena harus dicek dulu dia layak nggak beli asuransi senilai 100 miliar. Dia punya harta sebanyak itu nggak? Atau jangan-jangan akan terjadi fraud. Orangnya orang yang dalam tanda kutip ya, orang susah didandanin jadi orang kaya terus sengaja untuk dimatikan. Sehingga terjadi harta yang besar. Itu seperti di film-film ya teman-teman ya. Kenyataannya nggak bisa begitu. Kenyataannya itu nggak bisa terjadi. Kenapa? Karena sudah ada cara-cara untuk mengatasi fraud-fraud seperti itu teman-teman ya. Fraud yang sekarang jauh lebih canggih ya, tidak seperti yang zaman-zaman film zaman dulu gitu ya. Nah, itu adalah 4 hal strategi speed yang saya akan sharingkan. Sebelum itu saya ingin ucapkan terima kasih juga sudah mau mendengarkan saya dengan menyimak saya dengan baik ya. Saya punya IG account juga buat teman-teman yang hari ini belum sempat bertanya karena saya juga melihat mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Kita bisa berteman di account-nya saya ya. Kita bisa ngobrol banyak ataupun ada yang ingin DM saya, Pak Edi, saya ingin bahas topik ini, cerita dong
feed-nya Bapak atau di akunnya Bapak topik-topik yang bisa kita diskusikan ya, atau kita bahkan bisa bikin live IG. Saya kadang-kadang bikin live IG juga membahas topik-topik yang biasanya teman-teman suka sarankan ya. Tapi yang pasti hubungannya dengan keuangan ya teman-teman ya. Kalau nggak ada hubungan dengan keuangan, ya saya kagak ngerti juga, bukan bidangnya saya ya. Jadi dengan perencanaan keuangan yang akan saya bisa sharingkan teman-teman. Saya sementara akan saya kembalikan kepada host kita, moderator kita, Bro Juanda. Back to you, Bro Juanda. Thank you teman-teman semuanya. Oke, thank you Bro Ed, dan luar biasa ya. Bro Ed ngomong begitu saya langsung bisa jodohin nih. Bro Ed langsung bikin IG Live sama PT Prima Solusi Medical nih tentang keuangan. Luar biasa. Ya kan? Nah, ya teman-teman, memang luar biasa sekali. Saya juga banyak sekali terilham, mendapatkan ilham dari sharingnya Bro Ed gitu. Jadi salah satu sharing yang menurut saya mengilhami saya adalah bagaimana saya mengalihkan misalnya kayak deposito saya gitu ya. Deposito saya tadi kena 20% pajak bunga ya, langsung kena pajak 20%. Tapi dengan kita mengalihkan biaya deposito kita ke instrumen-instrumen investasi lain ataupun instrumen-instrumen keuangan lain, ternyata kita bisa lebih dapatnya lebih gede, pajaknya lebih minimal, dan bisa dapat misalnya kayak ada asuransi jiwanya dan segala macam gitu ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Nah, di sini saya akan buka sesi untuk tanya jawab buat teman-teman yang memang mau bertanya atau mungkin mau lebih spesifik tentang Pak, saya baru aja dapat warisan dari orang tua saya nih. Nah, kayak gitu-gitu tuh ya. Atau Pak, saya mau merencanakan warisan buat anak saya. Nah, silakan ya. Pak Arjo, atau Pak Arjo raise hand loh, Bro Juanda. Oh iya Pak Arjo, ya sebentar. Saya jelasin dulu biar teman-teman bisa itu gitu ya. Jadi nanti teman-teman misalnya punya duit gitu ya. Aduh, Pak, saya punya harta segini-segini mau diarahkan seperti apa? Nah, silakan ya. Ini kalau misalnya konsultasi sama Bro Ed langsung nih, wah itu bayarnya mahal banget ya. Nah, tapi hari ini kita bisa free ya. Hari ini kita bisa free ngobrol-ngobrol sama Bro Ed, dan nanti sistemnya adalah send dulu ya, nanti saya akan tunjuk, setelah saya tunjuk baru ngobrol. Atau kalau teman-teman malu ya, di chat aja ke saya. Kalau chatnya ke everyone malu karena duitnya banyak gitu ya, Bro Ed gitu kan, duitnya ada 100 miliar, malu gitu kan. Nah, di Japri, di ini aja, jangan send to everyone, tapi sendnya private ya, send private, nanti saya bacain anonymous. Oke? Nah, oke, silakan Pak Arjo, mau bertanya, silakan. Ya, jadi kan kalau kita bicara kalau udah punya uang itu mungkin lebih mudah ya untuk investasi. Tapi bagaimana dengan kebanyakan orang di Indonesia ini yang bahkan ada yang pekerja harian, hidupnya cuma dari hari ke hari, belum tentu besok dapat pekerjaan, terutama setelah pandemi. Makanya mulai banyaklah orang berpikir gimana kalau misalkan punya pendapatan pasif kan. Tapi Kak, apakah mungkin dengan kondisi yang masih sangat tidak menentu seperti orang-orang pekerja harian ini, apakah memang mereka sudah siap? Pertama dari segi keuangan, kedua dari segi pengetahuan juga mereka mungkin tidak tahu sama sekali. Mereka berharap bisa dapat istilahnya seperti kaya mendadak lah, tapi kan itu kan tidak seperti itu kan. Jadi seperti apa pendekatan pengetahuan passive income ini kepada mereka yang istilahnya masih banyak tantangannya lah gitu, dari segi ekonomi, dari segi keilmuan dan sebagainya. Apakah ada tips and tricks, tips yang ya seperti yang bisa langsung dilakukan oleh mereka lah, karena mereka juga pengen pastinya langsung dapat dan langsung dapat lihat hasilnya gitu. Itu saja pesan saya, terima kasih. Oke, luar biasa ya. Jadi saya langsung jawab ya, Bro Juanda, atau gimana? Ya, lanjut langsung. Oke, thank you pertanyaannya Pak Arjo ya. Yang pertama memang Pak Arjo saya lihat adalah orang yang sangat memperhatikan kondisi ekonomi ya. Dari yang pertama mungkin yang saya ini sekali lagi yang kita bahas dari pertanyaan Pak Harjo ini, sebenarnya Pak Harjo ini adalah bukan hanya bicara dari perencanaan keuangan, tapi ini adalah kondisi ekonomi Indonesia pada saat ini gitu ya. Nah, saya akan bahas sedikit sebenarnya kalau kita bicara seorang financial planner seperti saya ini, itu kita tidak kompeten. Jadi saya akan disclaimer dulu ya kepada teman-teman semuanya, karena sebagai seorang CFP kita punya namanya kode etik. Kita tidak boleh memberikan statement yang mana kita tidak kompeten di situ.
ya. Tapi karena ini adalah komunitas, saya disclaimer juga, saya sudah mengatakan bahwa yang berhak menjawab itu untuk sebagian dari pertanyaannya Pak Arjo itu adalah sebenarnya harus ekonom, ya, bukan seorang financial planner. Tapi karena memang saya senang membaca, saya juga senang menganalisa, dengan keterbatasan saya akan coba memberikan pandangan saya ya, Pak Arjo dan teman-teman semuanya. Jadi ini bukan sebuah jawaban formal dari saya, tapi ini adalah sebuah pendapat personal saya. Jadi saya akan disclaimer dulu teman-teman ya. Jadi yang pertama kalau kita bicara kondisi hari ini, memang benar sekali banyak sekali masyarakat Indonesia yang mengalami posisi tidak baik ya karena faktor pandemik ini. Sebagian kehilangan pekerjaan, sebagian dipotong gajinya 50%, dan sebagian bahkan harus kehilangan bisnisnya. Ya, saya aja punya pengalaman pribadi bahwa tahun lalu saya harus menutup sebuah unit bisnis saya. Kenapa? Karena setelah saya ngitung ini udah nggak mungkin untuk supaya saya pertahankan. Karena itu sudah mengalami posisi financial loss yang cukup besar. Jadi saya harus cut loss daripada kepala saya sakit terus tiap bulan gitu ya. Mikirin rugi ya. Kalau istilahnya kalau judul hari ini bocor ya. Ya keuangan saya bocor gara-gara bisnis saya tidak berkembang. Karena apa? Karena pandemik ya. Jadi bisnis yang mengandalkan jasa itu automatically akan tergempur banget, teman-teman. Nah, jadi singkatnya adalah pandemik ini membuat kita tadi ya, saya sempat menyinggung bahwa strategi yang pertama bicara mengenai saving, ya membuat kita belajar. Oh, ternyata sebelum pandemik ini kan sebenarnya kita punya kesempatan. Di saat kita punya kehidupan yang cukup baik, kita punya kesempatan untuk melakukan yang namanya usaha menyimpan, menabung. Tapi karena kita tadi sudah kita sampaikan juga, kebetulan bulan Oktober ini adalah bulan inklusi keuangan, teman-teman. Ya, bulan di mana kita belajar kemampuan kita terhadap mengenal keuangan ini harus lebih baik. Jadi saya merasa bahwa saya diundang oleh Bro Juanda di bulan ini adalah sesuatu yang memang bukan kebetulan. Karena di bulan ini kita para financial planner itu wajib memberikan pengetahuan kita, wajib berbagi kepada banyak orang supaya banyak orang di Indonesia ini secara literasi keuangan itu membaik setelah mengenal yang namanya perencanaan keuangan ya. Nah, jadi tapi yang sudah terjadi terjadilah ya. Orang sudah berlalu masa dibahas lagi kesalahan itu ya. Nah, sekarang kita melihat jauh ke depan apa yang harus dilakukan di saat orang mengalami posisi keuangannya menipis dan bahkan harus bekerja sehari-hari untuk makannya hari ini gitu ya. Nah, yang pertama tentu saja kita harus berempati dan kita prihatin. Tapi kalau bicara passive income itu sebenarnya jujur kalau pada saat kita ada di titik yang paling rendah ya, kita bicara passive income itu masih terlalu awal sih kalau boleh saya bilang. Tapi nggak ada yang namanya nggak mungkin. Kita bicara penghasilan seseorang itu hanya ada dua. Satu tadi active income, satu passive income ya. Kalau active income itu dilakukan oleh manusianya. Manusia bekerja sehingga waktu dan usahanya dia itu digantikan dengan sejumlah uang yang disebut dengan penghasilan ya. Tapi di saat dia sudah mengumpulkan uang tadi, dia akan masuk ke strategi nomor 3. Di saat dia punya investasi, investasinya yang bekerja menghasilkan uang ya. Makanya ada money create money ya. Uang mencari temannya, uang mencari kawannya gitu loh. Nah, cuma kalau yang nggak ngerti, uang bukan mencari kawannya, uang pergi mengikuti kawannya juga gitu loh. Ya, karena itu adalah bicara investasi. Jadi kalau bicara passive income, Pak, ya, itu hanya ada bicara orang yang bekerja atau uang yang bekerja. Ya, makanya ada juga yang kita tahu sekarang saat ini saking banyaknya orang butuh uang, itu kadang-kadang kita juga menjadi gelap mata ya. Kita nggak bisa lagi membedakan mana yang real dan mana yang nggak real gitu, ya. Jadi ada yang juga memakai konsep strategi bisnis yang kita sebut sebagai strategi piramid gitu ya. Atau kita tahu ada namanya money game atau juga ada macam-macam. Itu juga biasanya topik-topik yang sering dipakai atau kalimat-kalimat frase yang sering dipakai adalah passive income. Ya, sering dipakai sebagai investasi, passive income ya. Trading, beberapa istilah-istilah ini yang dipakai untuk orang itu punya cita-cita mendapatkan passive income ya. Padahal sebenarnya kalau kita bicara passive income yang sebenarnya adalah memang investasi yang real ya, investasi yang real ya. Jadi investasi apa? Kita bisa berinvestasi kepada produk-produk keuangan saham ya, obligasi dan sebagainya tadi, atau berinvestasi kepada teman yang bisa menjalankan usaha. Itu juga namanya kita juga menerima passive income melalui
usahanya orang lain ya teman-teman ya. Misalnya Bro Juanda punya mining nih. Nah, kalau saya ingin berinvestasi kepada miningnya Bro Juanda, itu juga sebenarnya saya mencari passive income. Tapi untuk memiliki kesempatan itu, saya harus punya uang dulu. Kalau enggak, Bro Juanda nggak bisa bagi saya keuntungan. Nah, itu contohnya, Pak Arjo. Jadi, menurut saya saat ini, kalau sampai kita dari titik paling rendah pada saat kita hanya bekerja sehari-hari untuk kehidupan kita harus ingat mencatat semua pemasukan dan pengeluaran itu akan sangat membantu. Di saat itu kita bisa efisiensi sekali terhadap yang namanya perencanaan keuangan, ya. Nah, singkat ceritanya, setelah kita mulai mengumpulkan sebagian modal, kita sudah bisa mempraktekkan konsep passive income itu sendiri. Atau mungkin ada beberapa bisnis di luar sana yang juga menawarkan peluang mendapatkan passive income melalui sistem bisnis, ya. Sekali lagi, apakah itu real dan nggak real, hanya teman-teman yang bisa menilai, ya. Yang penting jangan sampai kita terjebak dalam konsep money game, ya, konsep piramid, ya, skema Ponzi dan sebagainya. Itu yang membuat kita akan menjadi rugi, bukan dapat passive income, tapi malah uang kita habis semuanya. Jadi literasi keuangan sangat penting. Nah, kalau ada yang nanya, Pak, gimana caranya, Pak, kalau misalnya saya orang awam nggak bisa bedakan mana yang namanya scam, mana yang nggak scam. Saya bilang gampangnya begini, teman-teman. Kalau Anda ingin makan enak, nggak harus jadi koki, kan? Anda cari restoran yang makanannya enak gitu loh. Simple. Kalau Anda misalnya sakit, nggak harus jadi dokter, kan? Ya, Anda tinggal ke dokter, Anda tinggal bayar fee-nya, ya. Kalau misalnya pada bingung-bingung, ada nggak sih teman kita yang di sini perencana keuangan? Ada nggak yang di sini benar-benar bukan cuma sekedar ngaku-ngaku ya, tapi certified. Ya memang mereka sekolah atau belajarnya di situ dan mereka disertifikasi setiap tahun misalnya. Nah, kalau ada, jangan sungkan-sungkan untuk membuat pertemuan, bertanya kepada yang bersangkutan, Bro, kalau begini menurut lu gimana ya? Kalau menurut saya pertanyaan yang sifatnya general, tidak spesifik kepada personal isu, kita masih dengan senang hati bisa menjawab kok tanpa perlu mencas kepada teman-teman. Misalnya contoh nih, kita ada 30 orang di sini ya. Ada yang misalnya, Pak, saya mau nanya secara umum bisa nggak sih, Pak? Ya kita akan menjawab dengan kemampuan kita, teman-teman. Dan itu kita nggak ada sampai mencas fee per jam dan sebagainya. Tapi kalau sudah bawa misalnya bukunya, udah bawa aset-aset sertifikat, itu beda. Karena kita perlu effort untuk memilah-milah dan mencek kira-kira apa saran terbaik yang bisa kita berikan kepada klien tersebut misalnya. Nah, disitulah baru ada namanya biaya-biaya, teman-teman. Jadi sebenarnya secara umum, teman-teman boleh bertanya kepada teman-teman yang punya perencana keuangan, mereka akan bantu menjawab kok strategi apa sih yang benar. Khususnya yang saya sampaikan pada malam hari ini, 4 langkah yang tadi teman-teman masih ingat ya, saving, ya, protection, investment, dan distribution. 4 hal ini kalau dipraktekkan dengan benar, saya yakin secara keuangan kita akan jauh lebih terjaga. Ya, lebih aman lah, kira-kira seperti itu, ya. Itu semoga bisa memberikan pandangan saya kepada apa yang disampaikan oleh Pak Arjo. Terima kasih Pak Arjo. Yes, thank you. Brad, silakan teman-teman mau ada yang tanya. Nah, sambil nunggu ada yang mau nanya, saya juga mau cerita nih. Ini sekaligus untuk menjawab tadi pertanyaan Pak Arjo sama tadi penjelasan dari Bro Ed. Ini mungkin saya bisa dibilang sebagai kayak testimoni kali ya. Karena ini sebenarnya cerita yang tidak pernah saya ceritakan pada masyarakat umum. Nggak ada orang yang tahu tentang Juanda waktu zaman dulu gitu ya. Orang tahunya Juanda sekarang udah jadi digital marketer dan segala macam. Padahal Juanda dulu kerjanya itu sama seperti yang Pak Arjo bilang gitu. Saya waktu lulus masih kuliah gitu, kerjanya ya cuma jadi guru les. Hasilnya dari jam-jaman ngelesin orang gitu. Bahkan sampai duit di dompet aja tinggal 2.000 perak sempat ngalamin gitu ya, duit sampai 2.000 perak sempat ngalamin. Terus waktu itu masih naik motor, ban motor bocor, nggak bisa bayar tukang tambal ban, bayangin tuh. Itu udah separah itu gitu ya. Dan aduh, di situ saya janji gitu, gue nggak mau kayak begini lagi, nggak punya duit gitu. Dan seperti tadi saya bilang di awal gitu ya, kalau kita ngomongin perencanaan keuangan, kita ngomongin money management, ya nggak ada duitnya apa yang mau di manajemen gitu kan ya. Tapi disitulah saya pikir saya salahnya di situ gitu. Padahal Bro Ed tadi udah bilang ya, SPID gitu. Jadi ketika pada tahap awal, pada tahap nggak punya duit, nggak usah mikirin investasi gitu. Kita mikirin gimana saving aja gitu. Ya kan, pokoknya saya saving dulu deh.
Nah, akhirnya saya baru mulai belajar saving tuh, mulai dari saving yang 10% di depan, sampai saya pernah ekstrim waktu awal-awal, saya saving 70%. Artinya, saya memutuskan, karena saya sudah terbiasa hidup nggak punya duit, gitu ya, saya cuma hidup dengan 30% dari penghasilan saya, gitu. Jadi 70%-nya saya saving. Nah, jadi dari 70%-nya saya saving, ya akhirnya ya saya modal, saya punya punya apa ya, punya ruang lah untuk melakukan hal-hal lain gitu, untuk nambah-nambah penghasilan dibanding dengan pekerjaan saya. Nah, ketika itu sudah mulai gulung, ya akhirnya baru mulai berpikir tentang protection tadi kan, asuransi, mulai sadar akan pentingnya asuransi gitu. Tapi zaman dulu taunya asuransi itu langsung dikombinasi gitu dengan investasi, kan banyak yang dijual ya dalam bentuk mungkin nggak tahu ya unit link atau apa gitu ya. Jadi asuransi digabungin sama investasi, ternyata begitu saya belajar di luar negeri gitu ya, di Singapura, waktu itu saya ikut seminar di Singapura, ya dia bilang kalau mau investasi lebih baik investasi sendiri, dipisahkan antara asuransi dengan investasi. Nggak tahu nanti Bro Ed mungkin boleh kasih komentar juga, Pak Ed. Jadi Ya. kalau bisa yang digabungin. Kenapa? Karena asuransi yang digabungin dengan unit link itu ya banyak makan biaya yang menggerus gitu. Sedangkan keuntungannya juga belum tentu, ya kan? Tapi biaya-biayanya jalan terus gitu kan. Nah, akhirnya saya mulai belajar tuh mencari-cari asuransi yang dipisah sama investasi. Akhirnya investasi saya mulai belajar sendiri. Akhirnya sekarang saya terjun ke saham, kripto, forex, apa segala macam, belajar untuk literasi keuangan untuk investasi sendiri. Dan sedangkan asuransinya saya cari yang benar-benar ya pure asuransi. Kalau kata orang asuransi nanti duitnya hangus gitu ya, ya biarin aja kan memang asuransi juga saya bayar asuransi mobil hangus, saya bayar asuransi rumah hangus, itu hangus pada dasarnya gitu. Dan setelah itu baru saya sih merasa diri saya baru sampai step ketiga Bro Ed, baru sampai tahap investasi karena saya kan belum mikirin tahap distribusi nih. Ya kan? Nah, jadi itu harus bertahap Pak Arjo. Jadi kita nggak bisa ngomong lagi nggak punya duit, lagi berjuang terus ngomongin passive income gitu kan. Boro-boro ngomongin passive income, Putus-putus lagi kayaknya. perencanaan keuangan aja juga nggak ada duitnya kayak gitu. Nah, jadi buat halo tes. Ya. Ya, jadi buat teman-teman yang baru mulai ya pikirin dulu deh savingnya dulu gitu. Nggak usah ngomongin beli asuransi juga gitu ya. Ya kalau mungkin obrolan orang mungkin bukan obrolan orang miskin gitu ya, ngobrolan orang yang nggak punya duit gitu ya. Aduh, ngapain sih beli asuransi buat masa Putus-putus, Bro Juanda. nah gitu loh. Nah, jadi protection itu nanti silakan Pak. Ya. Jadi saya juga mungkin menambahkan sedikit buat apa yang disampaikan oleh Bro Juanda, benar banget ya. Kita juga biasanya kalau kita bikin financial planning harus ada uangnya dulu, kalau nggak gimana bisa di planning ya. Karena perencanaan keuangan itu ya berarti ya kita harus bahas juga nanti gimana caranya kita membuat sebuah perencanaan berdasarkan uang masuk dan uang keluar gitu ya. Nah, paling biasanya akan terjadi efisiensi. Nah, tadi kalau Bro Juanda mengatakan ini, malah saya juga bisa menambahkan juga buat Bro Juanda, saya bilang begini, orang mungkin sampai hari ini kita baru berpikir tiga strategi ya. Karena strategi keempat kan kadang-kadang orang berpikir bahwa itu masih lama. Ya, wajar ya orang berpikir ya distribution itu masih lama. Umur saya masih 20-an, 30-an gitu ya. Tapi anyway, ya, saya selalu menyampaikan kepada banyak orang ya, khususnya kepada klien-klien kita bilang begini. Memang lebih banyak yang meninggal itu adalah orang tua. Tapi belum tentu orang tua meninggal duluan, benar nggak? Ya, karena ada banyak faktor. Nah, jadi cara yang paling penting adalah kita harus mengenal dulu konsep daripada strategi yang 4 ini dulu. Ya, semuanya ini biasanya bisa dilakukan secara holistik. Artinya bisa dilakukan secara strateginya bisa dikembangkan bersama. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Ada tekniknya. Kembali lagi adalah
tadi saya mengatakan juga kalau teman-teman yang misalnya trading saham itu tidak akan beresiko karena mereka memang ahli di situnya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang memakai strategi speed ini, ya, itu kalau misalnya ditangani dengan cara yang benar, itu ada skalanya aja sebenarnya. Kalau misalnya saya masih skalanya kecil, ya saya bermain strategi speed dengan skala yang kecil. Tapi kalau sudah besar, saya skalanya besar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak orang yang ternyata di saat mereka berpikir secara awam, ya, kita bicara secara awam. Kalau semua orang udah financial planner kan pasti pemikirannya udah sama gitu ya. Tapi secara awam banyak orang lebih berpikir kepada 3 hal doang. Memang benar seperti yang tadi Bro Juanda bilang. Makanya nantinya kita ingin sharing juga kepada teman-teman bagaimana nanti tipsnya supaya kita semuanya itu melakukan itu tidak ada yang bolong atau tidak ada yang tertinggal. Karena seperti saya bilang tadi, kalau P-nya saja strategi keduanya tertinggal, orang yang penghasilan banyak, yang biaya hidupnya hemat aja nggak kaya-kaya kok, ya kan? Karena apa? Karena terkena dampak dari dia tidak menjalankan strategi P-nya, gitu loh. Strategi D-nya juga itu harus dijalankan, walaupun kita nggak tahu kapan dia akan eksekusi. Kapan akan tereksekusi dengan sendirinya kita nggak pernah tahu, tapi setidaknya biasanya kita sudah membuat sebuah rencana. Contoh yang paling gampang, strategi distribusi yang paling gampang yang kita banyak tahu adalah namanya surat wasiat, teman-teman. Ya, banyak orang mendengar surat wasiat langsung berpikir apa sih? Wah, kayaknya itu sesuatu yang tabu banget kita bahas, ya. Padahal surat wasiat itu adalah sebuah catatan yang kita buat di notaris, yang itu yang akan bisa membantu banyak banget kita ini untuk membuat tadi strategi distribusinya menjadi cepat, tepat, dan hemat, ya. Bisa dibayangkan nggak kalau kita nggak punya wasiat terus keluarga kita berantem gara-gara mereka nggak tahu mau dibaginya gimana, ya. Tapi juga kita tahu yang namanya surat wasiat itu setelah dibuat, kalau salah dibuat gugur juga karena melanggar undang-undang, melanggar hukum waris. Nah, disitulah nanti kita akan belajar kapan-kapan, ya. Kita akan bedah lebih mendalam lagi apa sih hukum waris dan bagaimana sih kita jangan sampai menabrak. Contoh paling gampang deh, saya kasih satu contoh aja. Kalau seorang misalnya saya deh misalnya, saya punya anak 2 nih, ya, saya punya anak 2. Terus salah satu anak saya nggak suka. Saya hanya memberikan warisan 90% kepada anak pertama, 10% karena kasihan saya kasih deh pada anak kedua. Menurut teman-teman dengan membuat surat wasiat itu kira-kira anak kedua bisa bantah nggak? Atau dia bisa melawan nggak, teman-teman? Saya udah bikin surat wasiat loh, tertulis di notaris. Coba. Ada yang mau berkomentar? Bisa kayaknya. Bisa di argu, bisa dilawan? Kata Pak Henry tidak. Karena apa? Karena ada surat wasiat ya Pak Henry ya. Kira-kira gitu ya. Nah, pada prinsipnya semua orang akan berpikir seperti Pak Henry. Kenapa? Karena yang punya harta gua kok. Gue mau kasih siapa terserah gue, dan gue udah bikin surat wasiat untuk mengukuhkan keinginan gue, kan gitu ya, ya. Tapi kenyataannya ternyata kita hidup di Indonesia. Indonesia mengenal 3 hukum waris. Ada hukum perdata, peninggalan Belanda kita sebut sebagai BW, ya. Yang kedua itu adalah hukum Islam. Buat teman-teman yang beragama Islam itu bisa juga memakai hukum yang kedua. Yang ketiga hukum adat, di mana harta kita berada itu bisa terikat kepada hukum adat di daerah tersebut, ya. Jadi teman-teman, kita sering bertanya, kalau begitu pasti ada urutannya dong, mana yang paling kuat, ya. Perdata kali paling kuat, ya, karena itu kan hukum gitu ya. Ternyata di Indonesia 3-3 ini bisa dijadikan sebagai senjata untuk merebut harta. 3-3-nya seimbang haknya, tidak ada yang lebih hebat daripada yang lain di antara 3 ini, ya. Tinggal pengacaranya gimana pintar untuk mencari celah untuk memakai jurus di antara 3 ini untuk merebut harta yang tersisa. Nah, tadi waktu kita sampaikan, walaupun ada hitam di atas putih, dicatat di notaris, ya. Waktu saya membuat 90% hak kepada anak, salah satu anak, yang satu terima 10%, ternyata saya melanggar yang namanya sebuah hukum namanya legitimate porsi. Bahwa setiap anak punya hak mutlak yang wajib diberikan oleh orang tuanya. Jadi kalau dia tidak dapat bagian yang semestinya seminimal itu, dia akan maju ke pengadilan dan dia akan menuntut haknya dia, dan apa yang saya buat dalam surat wasiat itu menjadi batal. Karena akan masuk ke pengadilan dan akan
dijalankan melalui fatwa pengadilan nantinya. Ya, fatwa warisnya akan muncul, mana yang berhak dan mana yang nggak berhak itu semuanya tertulis di situ. Nah, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi artinya kita sudah bikin surat wasiat pun kadang-kadang bisa salah. Makanya strategi distribusi ini adalah strategi yang paling rentan, yang paling sensitif. Kalau tidak sensitif, orang nggak akan rebutan harta. Ya, jadi oleh karena itu strategi perencanaan keuangan yang benar adalah harus sampai di tahap distribusi. Itu aja mungkin sedikit yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman ya. Nggak melebar nanti pada biasanya kalau saya ngomong begitu jadi seru. Pada nanya macam-macam. Iya, iya. Itu bro. Oke, siap. Oke, tadi Pak Wawan jadi mau tanya Pak Wawan. Ini karena komputer saya atau karena internet saya nggak bisa menampilkan gambar dan nggak bisa menampilkan slide, jadi 100% sesi malam ini untuk Bro Ed. Ya, jadi sesi saya nggak ada. Aduh. Jadi kita punya banyak waktu nih. Ya, silakan. Ya, ada yang mau diskusi lagi? Udah hampir kejawab sih Pak, tadi mau nanya soal hukum warisan itu Kayaknya mau dapat warisan nih. adat dan itu agama. Oke. Udah sih Pak, udah barusan terjawab sama Pak Edi. Siap. Kalau misalnya Bro Wawan misalnya adalah seorang Muslim, ya berarti biasanya yang dipakai adalah hukum waris Islam gitu ya. Ya, Itu betul Pak. biasanya ada dua ya, ada KHI ya. Jadi itu juga ada nanti ada Al-Faraid Pak. Jadi memang Indonesia adalah salah satu negara yang punya hukum waris paling rumit di dunia Pak. Makanya kalau kita sebagai perencana waris gitu ya, disebut dengan estate planner, itu PR-nya banyak. Jadi kalau orang nanya, kalau saya pakai estate planner, kira-kira nanti waktu warisan saya itu bisa berantem nggak? Kita cuma bisa bilang begini, mengurangi resiko berantem. Ya, tapi kalau misalnya ada yang tidak waras, dalam tanda kutip nih, kalau ada anak yang nggak waras, sudah dibagi sesuai dengan hukum waris, dia juga masih nuntut, larinya tetap ke pengadilan. Walaupun dia nggak menang. Tapi akan menjadi masalah. Misalnya nih, saya punya anak nih contoh ya, ada Pak Wawan, ada Pak Felix, ada Pak Juanda nih, anak saya 3 nih misalnya gitu kan. Udah saya atur sedemikian rupa di notaris, saya udah bikin lah pokoknya seadil-adilnya, saya tidak membeda-bedakan. Ya, terus yang pasti kan 3 anak ini misalnya kan punya istri ya, kita nggak tahu dong karakter istrinya gimana. Ada yang hobinya ngomporin kan suaminya, lu kan kerja paling keras buat bapak lu, kok lu cuma dapatnya sama, harusnya lu dapatnya lebih dong. Nah, mulai deh ngompor-ngomporan keluar ya, terprovokasi akhirnya misalnya salah satu dari 3 yang tadi gitu ya, langsung menuntut, saya merasa tidak adil dan saya ingin dapat lebih banyak. Terus dia bawalah kasus ini ke pengadilan. Apa yang terjadi? Harta itu akhirnya nggak dibagi dulu. Padahal semua orang lagi butuh duit gitu ya. Nggak dibagi dulu. Dibahas di pengadilan dulu. Akhirnya walaupun akhirnya yang benar adalah yang memang sudah diatur oleh si bapak gitu ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Banyak yang nggak punya cash teman-teman buat hidup. Gara-gara hartanya kejegal. Ya, makanya salah satu strateginya kita juga harus ingat strategi distribusi membutuhkan uang tunai. Ya, uang tunai biasa dapat dari mana teman-teman? Yang paling simpel, asuransi. Asuransi selalu menjadi solusi untuk uang tunai pada saat terjadi strategi distribusi teman-teman. Cuma banyak yang nggak pernah tahu bahwa asuransi itu adalah banyak manfaat. Orang cuma tahu asuransi adalah untuk kesehatan, untuk apa tadi, untuk cacat, untuk sakit dan sebagainya, untuk meninggal, untuk nilai tunai, bayar utang dan sebagainya. Padahal di dalam strategi waris, asuransi adalah komponen utama buat kita untuk meramu rahasia atau resep-resep buat menyelesaikan masalah. Teman-teman yang di hukum waris Islam itu namanya hak yang diberikan kepada saudara kita, ya. Itu namanya asabah. Nah, asabah ini sendiri itu juga bisa mengurangi harta daripada si pemilik harta. Buat anak dan istrinya berkurang karena harus dibagikan kepada saudara kandung. Nah, salah satu strateginya juga pakai apa? Asuransi, Bapak Ibu. Supaya harta anak dan istri tidak berkurang karena harus dibagikan kepada saudara kandung. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ngomongin tadi, Bro Ed, justru tadi gue pengen tanya, Bro Ed, karena gue pernah dengar ya dari salah satu pengusaha, Bro. Jadi dia bilang gini, Bro, gue nggak mau warisin harta gue ke anak gue gitu, dia bilang. Why? Anak gue udah beliin asuransi. Halo. Anak gue beliin asuransi masing-masing 5 miliar, taruhlah begitu ya. Jadi kalau gue mati, si A dapat asuransi gue 5 miliar, si B dapat asuransi gue 5 miliar gitu. Nah, sedangkan harta gue kayak rumah, mobil, perusahaan, dan lain-lain, nanti kalau gue udah pensiun, gue jual, hartanya gue sumbangin. Kayak gitu. Dan nanti sisanya tinggal gue pakai buat gue jalan-jalan aja deh, kayak gitu. Nah, apa yang dimaksud kurang lebih seperti itu, Bro ya? Ya, bisa. Ya, itu mungkin dia punya jiwa sosial yang cukup tinggi ya, teman-teman ya.
Jadi dia malah memilih untuk diberikan kepada yayasan dan sebagainya dan untuk pensiunnya. Memang kita selalu bilang begini, yang sering menjadi dilema dari para orang tua selalu yang saya temukan dalam kasus-kasus klien kita adalah di saat usia sudah 50-an, sudah menjelang pensiun, dia lagi mikir nih, kalau saya punya harta 20 miliar, yang mau gue kasih ke anak gue berapa, yang gue pakai berapa. Itu selalu menjadi dilemanya mereka. Kalau misalnya dia kasih ke sayang anak, dikasih ke anak terlalu banyak, berarti dia udah capek-capek ngumpulin duit, hidupnya sederhana dong, gitu ya, di usia tua. Ya, belum tentu nanti anak akan kasih balik uang itu kalau dia lagi susah gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dia kasih anaknya dikit, seolah-olah dia bukan menjadi orang tua yang berhasil gitu ya. Karena dia lihat teman-temannya semuanya kok kasih warisan ke anak-anak gede-gede gitu ya. Ada yang kasih ruko, kasih apa segala macam. Ya, salah satu solusinya kembali lagi. Kalau harapannya adalah kalau kita bisa kasih kepada anak itu sebagian dalam bentuk nilai asuransi kan akan meringankan jatah warisan secara tunai. Gitu loh Bro Juanda. Jadi ada strateginya lagi memang gitu loh. Ya. Oke. Nah, silakan ya teman-teman kalau ada yang masih mau tanya, malam tambah seru nih. Atau kalau misalnya nanti, aduh mau nanya malu-malu nih karena ini ngomongin tentang duit Bro Ed, ya kan? Nggak mungkin teman-teman, ya kan? Nggak mau nih, aduh nanti gue ngomongin kasih asuransi ke anak gue 5 miliar, nanti kasarnya gue sombong gitu kan. Nah nanti mungkin teman-teman yang mau bisa mau bisa konsultasi sama Bro Ed, boleh Bro Ed, atau gimana nih? Boleh-boleh aja. Yang saya bilang tadi, Bro, kalau misalnya secara umum, pertanyaannya kan kita juga pasti akan bisa jawab semuanya ya. Karena kita juga nggak perlu banyak PR nih yang harus kita persiapkan. Tapi kalau udah bicara mengenai spesifik nih, misalnya nih, bentar lagi teks amnesti gitu ya. Kalau kita bahas teks amnesti secara umum kan gampang ya. Bagaimana strateginya untuk mengurangi beban teks amnesti, misalnya uang yang kita punya jangan langsung kita pakai gitu ya, tapi kita bisa titip di investasi misalnya di renewable energy atau di produk-produk investment gitu ya selama 3 tahun dan sebagainya, sehingga harta yang kita declare itu menjadi ringan gitu loh untuk penaltinya. Nah itu kan umum, tapi kalau misalnya ada yang datang dengan bawa harta-harta sebenarnya aslinya nih, ini data-data valid nih, terus dia minta tolong supaya kita bantu supaya bisa dibuat semurah mungkin misalnya untuk biaya amnesti, kita perlu kerja yang banyak nih Bro Juanda. Supaya kita harus mikirin, kita harus konsultasi dengan guru-guru besar kita di tax dan sebagainya. Kita mesti komunikasi dengan dirjen pajak dan sebagainya kan gitu ya. Nah, disitulah memang kita perlu biaya untuk memproses itu, makanya kita bedakan kalau untuk problem atau untuk diskusi yang sifatnya umum, pasti kita akan bantu kok. Tapi kalau sudah sifatnya khusus, ya kita akan bedakan apakah memang ini benar-benar butuh jasa konsultasi profesional kita ya secara tim, karena saya nggak pernah bekerja sendiri ya teman-teman ya, saya bekerja secara tim karena seperti yang saya sampaikan tadi, CFP itu juga seperti dokter ya, dia punya spesialisasi saya adalah di manajemen risiko dan di hukum waris misalnya, di perencana waris. Kalau di investment nanti ada jagonya investment yang kita ajak menjadi tim kita. Kalau bicara di tax, di pajak, kita punya ahli pajak ya, salah satu guru saya yang juga menjadi bagian dari timnya saya gitu. Nah, oleh karena itulah biasanya karena kita bekerja secara tim, tentu kalau yang spesifik memang boleh-boleh aja, tapi kita mungkin ada biayanya gitu loh Bro. Simpelnya sih gitu aja. Oke. Bebas lah. Oke. At least kalau masih umum-umum, kita masih bisa ngopi-ngopi gitu ya, ngopi-ngopi cantik gitu ya. Iya, pasti ya. Seperti tadi dibilang ya, mau kolaborasi, mau apa, ayo monggo gitu ya. Karena saya senang sekali kok, zaman sekarang kan zaman kolaborasi nih. Kalau teman-teman pebisnis siapa yang misalnya saya mau collab nih, kita mau bahas tentang apa, misalnya kayak kemarin kita juga sempat in-house di beberapa perusahaan, tapi karena memang itu adalah in-house, memberikan edukasi keuangan kepada karyawan-karyawan mereka, ya memang kita ada sih ya sedikit, mungkin kita sebut sebagai honor lah ya. Saya juga tidak melakukan cas, itu biasanya IO sih yang ngurusin buat saya sih Bro Juanda. Oke, kalau gitu ini juga waktu sudah jam 9 lewat, nggak berasa ya, ternyata seru juga kita ngomongin keuangan gitu ya. Dan dengan demikian ya, saya mengundang teman-teman sekalian, yuk kita bisa buka kamera atau buka mic ya. Buka mic ya, bukan buka mic. Kalau mic nanti Bro Mike muncul nih, ya kan? Nah, jadi kita buka mic, kita ucapkan sama-sama terima kasih Bro Ed. Silakan teman-teman, silakan kalau terima kasih Bro Ed. Kita Thank you Bro Ed.
Terima you. kasih. Bro Bro Ed. Ed. Thank you, Bro Ya. Ed. Thank you sudah bersedia. Sekali lagi menggunakan teman-teman, surat sehat saya. ya. Thank you. Terima Yo, kasih sama-sama, ya Bro. teman-teman ya udah hadir pada acara ILC pada malam hari ini. Ya, ILC ini diadakan setiap minggu, setiap hari Kamis jam 19.30 teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan link ya setiap minggu acara ILC, dan minggu depan belajar dari salah satu bukan salah satu, dari mantan direktur Sarinah ya. Jadi saya mengundang mantan direktur Sarinah itu untuk sharing-sharing tentang dunia retail. Nah, jadi teman-teman juga boleh datang lagi, boleh hadir lagi, dan kita belajar setiap Kamis jam 19.30. Oke. Sampai jumpa ya. Thank you semuanya. Ya. Mau kontak-kontak Ya. kita bisa komunikasi Halo. di Ya. Instagram juga Oke. bisa, teman. Siap. Bye. Oke, bye-bye. Bye. Yuk semua.